sengaja menggantikan kebenaran ini, maka terjadilah kepalsuan. Orang banyak disalahkan, orang banyak dibilang penentang, pemberontak dan segala macam. Kurang ajar dia. Banyak orang mati dibunuh atas tuduhan tipu dan bohongnya. Untuk itu jangan sekali-kali percaya omongan orang para penguasa Jawa dan Jakarta, penipu semuanya. Oh my God. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di saluran YouTube Manuskrip Papua. Anies Werinusa, tokoh Maluku Merdeka atau disebut RMS, mengeluarkan pernyataan tegas, dan ini benar-benar membuat netizen terpancing emosi. Bagaimana mungkin Republik Indonesia ini bisa dirubah lagi ke negara federasi? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Terlepas dari itu, dia juga mengatakan republik ini penuh dengan kepentingan dari penguasa Jawa Jakarta yang lebih dominan dan mengorbankan orang lain dengan tuduhan pemberontak yang mengakibatkan banyak orang mati dibunuh karena tuduhan ini. Oh no. Ready, go! Manuskrip 2, 1. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 13 September 2024. Inilah buktinya penandatanganan penyerahan kemerdekaan kelautan mutlak kepada negara Federasi Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Dr. Randus Muhammad Hatta dan pemerintah kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 yang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak dapat lagi dicabut. Jadi, kemerdekaan Indonesia itu didasari benar-benar atas penandatanganan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dan bukan pada tanggal 17 Agustus. Inilah buktinya penandatanganan penyerahan kedaulatan negara Federasi Republik Indonesia yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi. Penyerahan kedaulatan itu mempunyai bukti penyerahan. Ini yang dikenal dengan sebutan akte penyerahan kedaulatan. Surat bukti akte penyerahan kedaulatan. Inilah dia. Ya, surat bukti ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI dan pemerintah Indonesia. Melangkah meninggalkan dua fakta kebenaran ini, berarti Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Berdasarkan penyerahan kedaulatan itulah, inilah bentuknya negara Federasi Republik Indonesia. Inilah Indonesianya. Inilah dia. Dan sistem pemerintahannya itu. Inilah pemerintahan negara Federasi Republik Indonesia. Iya, sudah siap, sudah kelar. Sudah sah. Ya, itu dia, itu apa lagi? Ada kesulitan di mana? Ada kesusahan di mana? Di mana ada letaknya kesulitan? Negara sudah terbentuk, negara sudah diserahkan. Inilah dia. Sengaja menggantikan kebenaran ini, maka terjadilah kepalsuan atau ilegal. Sengaja meninggalkan kebenaran ini, karena ini sudah termasuk dua faktor penting, yaitu kebenaran dan sejarah. Ini fakta dari kebenaran dan sejarah. Meninggalkan ini berarti Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi suka atau tidak suka, sudah mau atau tidak mau, Jokowi, Soekarno sampai dengan Jokowi, dan nanti akan datang lagi Prabowo, itu semua adalah presiden negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Jadi kalau sudah bilang unkonstitusional, jangan bikin lagi hukum yang lain. Kalau bikin hukum yang lain atau undang-undang yang lain, semuanya palsu. Indonesianya palsu, hukumnya juga palsu. Segala yang menyangkut Indonesia adalah palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Bila keluar meninggalkan fakta dari kebenaran dan sejarah menyangkut Indonesia, ia diakui pada tanggal 27 Desember 1949. Saudara-saudara, dari anggota DPR dan MPR RI di Senayan Jakarta, Anda benar-benar termasuk penipu dan pembohong kalau Anda menyatakan Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Indonesia di luar negara Federasi Republik Indonesia adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Inilah buktinya. Petisi. Petisi ini diajukan
oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk kalau bisa mengakui Republik Indonesia RI sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi tolak dan tidak bisa terima. Untuk itu, bila berbicara mengenai Republik Indonesia berarti itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan karena tidak pernah diterima. Ditolak. Jadi sekarang, dengan tergopoh-gopoh, Indonesia sudah tidak ada dan tidak pernah diakui. Lalu, lincahnya dan lihainya Soekarno, dia membuat sesuka maunya saja. Ya. Dia sudah membentuk NKRI, dia sudah bikin NKRI. NKRI sudah dibentuk, dia bikin lagi RI. Ya. Itu memakan waktu 9 tahun. RI dan NKRI itu dicampur adukan, diatur, dibicarakan, kacau balau, ancor kacau balau. Tahun 1950, dia bubarkan Indonesia yang sudah diakui tadi, ya. Karena tadi sudah akui, sudah punya pemerintahan. Pada tanggal 27 Desember dan 30 Desember sampai 1 Januari. Lihat, negara sudah teratur bagus. Ada punya kabinet, ada punya konstituante, semua komplit. 50 hari setelah itu, dari pada tanggal 27 Desember 49 itu, 50 hari setelah itu, yakni pada tanggal 15 Februari 1950, di Jakarta, Soekarno membubarkan semuanya. Soekarno membubarkan semuanya. Indonesia merdeka dan berdaulat mutlak. Yang tadi gambarnya itu, dengan Soekarno itu. Indonesia yang tadi yang sudah diakui merdeka dan berdaulat mutlak. Dan sistem skematisnya duduk bentuk begitu. Merdeka dan berdaulat mutlak. Diakui sah pemerintahnya Soekarno. 50 hari kemudian. 50 hari kemudian dia bubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia yang merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Bubar. Dan terus berlanjut sampai tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur pun dibubarkan. Dan pembubaran itu dinyatakan sebagai benar sehingga baik Republik Indonesia Selatan, baik negara Indonesia Timur, ya, Kapten Ali Asih sebagai Menteri Pertahanan dibilang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Ini dia. Ini sudah tidak sah. Waktu dia bongkar Indonesia, dia bukan lagi Indonesia, dia bukan lagi presiden. Indonesia tidak ada. Ini bukan presidennya. Ini orang kacau, ini orang kacau. Ya, Indonesia tidak ada. Nah, kalau Indonesia tidak ada, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia tidak ada. Ya, saudara percaya atau tidak percaya itu bukan urusanku. Tapi Indonesia sudah tidak ada. Karena Indonesia sudah tidak ada, maka harus ada petisi untuk memintakan pengakuan Indonesia. Petisi ini menuntut supaya minta pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu kan tipu, itu kan bohong, itu kan kurang ajar, itu kan sangat biadab perbuatan itu yang membawa orang banyak celaka, orang banyak disalahkan, orang banyak dibilang penentang, pemberontak dan segala macam. Ya, akibat dari pembubaran itu ini dia. 9 tahun kemudian Soekarno keluarkan dekret, lalu mengakui ini KUHP dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan orang gila. Ini kan tindakan dan perbuatan orang gila. Benar-benar orang gila. Soekarno itu orang gila. Kurang ajar dia. Ya. Banyak orang mati dibunuh atas tuduhan tipu dan bohongnya. Untuk itu jangan sekali-kali percaya omongan orang para penguasa Jawa dan Jakarta, penipu semuanya. Kalau berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan KUHP yang asalnya dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1929 Jakarta, itu tipu daya semuanya. Semuanya bohong. Tipu, bohong semuanya. Indonesia dibubarkan, ya. Fakta pembubaran itu mengakibatkan petisi. Ini petisi merupakan satu-satunya bukti bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta skandal kelewatan. Ini petisi. Petisi ini membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan unconstitusional. Lalu bagaimana bila rakyat Republik Indonesia Selatan makar dan separatis? Indonesia sendiri tidak ada. Bagaimana bilang Papua itu makar dan separatis? Bagaimana bilang Republik Indonesia Selatan itu makar separatis? Bagaimana bilang Aceh itu makar separatis? Indonesia sudah tidak ada. Ya, Indonesia sudah tidak ada. Ini pemerintah Republik Indonesia Selatan teratur rapi. Bagaimana bilang mereka ini makar dan separatis? Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan pada tanggal 15 Februari 1950. Ya, Indonesia tidak ada. Mau bicara Indonesia apa lagi? Indonesia sudah tiada, sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950.
Berbicara mengenai Indonesia, Indonesia apa? Nah, untuk itu masuk dalam dua hal, yaitu Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Ya sekarang ini, itu Indonesia yang tidak benar. Lalu bicara apa tentang Indonesia itu? Indonesia tidak benar. Kalau sudah tidak benar, mau bicara apa lagi tentang Indonesia itu? Untuk itu, melalui kesempatan ini, kita mengingatkan kepada para profesor, doktor, ahli hukum sejarah di seluruh Indonesia, semua anggota DPR dan MPR RI di Senayan Jakarta, ingatlah dan sadarlah bahwa selama ini kalian semua terlibat dan bercokol dalam sistem penipuan dan kebohongan berbangsa dan bernegara. Bahwa sesungguhnya Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, dan angkusasional, dan inilah buktinya. Ya, inilah buktinya. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk kalau bisa pemerintah kerajaan Belanda mengakui Indonesia dengan dalam bentuk Republik Indonesia dengan 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka. Tidak bisa ditolak karena sudah diakui. Ini Ratu Belanda menyaksikan penandatanganan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember. Dan pada tanggal itu juga lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan sebagai menyerah. Pemerintah kerajaan Belanda menyerahkan seluruhnya kepada Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949. Ini sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya, kalau keluar dari itu, maka itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Ini negara merdeka dan berdaulat mutlak. Namanya Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sah. Di luar itu, palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu sekali lagi kita ingatkan kepada DPR dan MPR di Senayan Jakarta, kalian sudah terlalu banyak ngomong, ngoceh kiri, ngoceh kanan, dan segala macam. Ya, tapi kalian harus ingat bahwa berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai penipuan, kebohongan, dan pemalsuan sejarah sehubungan dengan RI dan NKRI. Demikian juga kita mengingatkan kepada Gubernur di Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, ya, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan, para hakim dan jaksa dan advokat-advokatis Maluku sana, ya, kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Inilah buktinya. Inilah buktinya. Petisi. Dan ingatlah juga bahwa pada tahun 2010, tatkala Presiden Republik Maluku Selatan Bung John Watilete menggugat SBY selaku penjahat kriminal terhadap rakyatnya di Maluku waktu diundang oleh Ratu Beatrix untuk datang ke Belanda untuk bisa membicarakan masalah Indonesia secara teratur dan kemungkinan besar akan mengakui RI sebagai negara mereka berdaulat pada hari itu. Kesempatan yang luar biasa yang harus diterima oleh SBY pada waktu itu. Tetapi karena sudah ditunggu oleh Paduka Yang Mulia Bung John Watilete sebagai Presiden Republik Maluku Selatan dalam pengadilan kilat di Amsterdam, Belanda, maka SBY harus lari terbit-bit menolak undangan Ratu Beatrix untuk datang ke Belanda. Akibatnya, SBY mencoba mendesak pemerintah Belanda untuk menggugat pemerintah RMS supaya menggulung sama sekali RMS dan tidak boleh lagi berkutik. Lihat itu. Ya, pemerintah Indonesia dalam hal ini anggota MPR, DPR RI dan presidennya, semua anggota kabinetnya di Jakarta bersatu padu desak pemerintah kerajaan Belanda untuk menggugat pemerintah Republik Maluku Selatan supaya kalau bisa RMS digulung dan tidak ada lagi. Ini persidangannya. Pada bulan November 2011, persidangan dilakukan di Den Haag. Presiden Republik Maluku Selatan dan advokat MRDRT itu berhadapan dengan pemerintah kerajaan Belanda. Pada akhirnya keputusannya, pemerintah Republik Maluku Selatan sah dan RMS sah dan tidak bisa digugat oleh siapapun. Haleluya. Pemerintah kerajaan Belanda kalah dan tuduhan SBY untuk menggugat pemerintah kalah total. Harus bayar kerugian kepada pemerintah RMS. Pemerintah Belanda, hakim Belanda mengakui pemerintah RMS sah dan legal dalam statusnya sebagai pemerintah Republik Maluku Selatan di luar negeri. Sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Penggugatan terhadap pemerintah Republik Maluku Selatan hanya berlaku di pengadilan internasional, tidak berlaku kepada satu pengadilan negara manapun di atas muka bumi ini. Ya. Nah, sekarang RMS bertambah kuat. Dan sekarang segala bentuk tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia dinyatakan agar dilihat oleh semua orang bahwa pemerintah Indonesia, siapapun Anda,
dalam bentuk apapun Anda. Dan semua para ahli sejarah dan hukum di Indonesia yang selama ini berbicara mengenai Indonesia, ingatlah bahwa berbicara mengenai Indonesia, mau atau tidak mau, suka atau tidak, itu adalah penipuan dan kebohongan. Anda profesor doktor dalam bidang hukum dan sejarah, dan bila Anda berbicara mengenai Indonesia, Anda penipu, Anda pembohong. Ya, hukum di seluruh Indonesia hukum tipu daya, hukum palsu. Untuk itu kepada yang betul-betul tahu dan terkenal, itulah Profesor Dr. Hikmahanto, rektor dari Universitas Ahmad Yani di Cimahi, dan guru besar dari Fakultas Hukum di UI, beta mengingatkan Anda bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP 58 yang baru disahkan oleh Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 2009 Jakarta, semuanya palsu. Ya, semuanya palsu, unconstitutional, cacat. Karena satu, Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Ya, Indonesia alias RI dan negeri benar-benar bukan negara merdeka dan berdaulat. Dua, Soekarno bukanlah presiden untuk berhak mengeluarkan dekret. Dia sudah durjana, dia sudah ilegal, ya, dia sudah kriminal. Dan ketiga, segala bentuk hukum ini tidak pas dengan Indonesia, tidak pas, tidak sesuai dengan Indonesia. Ya, untuk itu tidak boleh berbicara mengenai Indonesia kalau ada Maluku, kalau ada Papua, tidak bisa, tidak cocok. Karena nama Maluku dan Papua itu semua sudah tercantum rapi dalam konsep Negara Federasi Republik Indonesia. Dan Indonesia sudah dibubarkan. Ingat ini kepada para ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, kepada presiden, kepada jenderal-jenderal di Indonesia. Ya, Jenderal TNI, Jenderal Auri, ya, Jenderal Angkatan Laut, Jenderal Polisi, dengar ini betul. Nama-nama daerah yang kalian sebut dalam Indonesia, Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia tidak ada lagi. Lalu kalian berbicara apa sekarang? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Dan menduduh Menteri Pertahanan negara Indonesia Timur, Kapten Andi Asis, sebagai pemberontak. Menduduh Presiden Sukowati sebagai pemberontak. Menduduh Sultan Hamid II sebagai pemberontak. Apa-apaan ini orang gila. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah bubar total. Indonesia sudah bubar total. Bagaimana kalian bilang Papua itu Indonesia? Bagaimana kalian bilang Maluku itu Indonesia? Bagaimana kalian bilang Jawa itu Indonesia? Bagaimana kalian bilang Jakarta itu ibu kota Indonesia? Itu gila atau tidak? Kamu orang penipu atau tidak? Kamu orang pembohong atau tidak? Kenapa kamu orang bilang TNI? Itu gila atau tidak? Kenapa kamu orang bilang Polri? Itu gila atau tidak? Ya, jangan kamu orang penipu, jangan kamu orang pembohong. Segala yang menyangkut Indonesia itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta termasuk dalam skandal kedaulatan. Skandal kedaulatan. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan. Bagaimana kata orang ini yang ada dalam negara Federasi Republik Indonesia, 20 hari kemudian Soekarno bubarkan. Lalu mau di mana lagi kata orang? Jawa sudah tidak ada di Indonesia. Sumatera sudah tidak ada di Indonesia. Kalimantan sudah tidak ada di Indonesia. Bali sudah tidak ada di Indonesia. Sulawesi sudah tidak ada di Indonesia. Timur tidak ada lagi di Indonesia. Semuanya sudah tidak ada di Indonesia. Semuanya yang tercantum di negara Indonesia Serikat. Semuanya sudah tidak ada lagi dalam Indonesia. Karena Indonesia sudah dibubarkan. Berarti kita semua kembali kepada tanah air kita masing-masing. Dan berhak untuk mempunyai kemerdekaan. Jadi kalau pakai KUHP ini berarti itu palsu. Ini buktinya Indonesia palsu. Kalau pakai Undang-Undang Dasar ini, itu bukti Indonesia palsu. Ini bukti palsu. Ya. Profesor Dr. Hikmahanto, Anda harus tahu. Profesor Dr. Yusril Islam Hendra, siapa lagi? Ya, saya nggak tahu namanya. Ya, kepada para profesor doktor di Universitas Patimura dan semua mahasiswa, ini palsu. Karena Indonesia sudah tidak ada, Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan dan tidak ada lagi Indonesia. Jadi kalau pakai ini berarti dipakai negara double standar. Undang-undang palsu, hukum palsu, semuanya palsu. Ya, bagaimana ketika posisi kami dalam negara Federasi Republik Indonesia, jadi Indonesia yang tidak tahu apa itu Indonesia, tidak punya dasar hukum, ya, tidak punya. Ya. Ini orang dikeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 59. Berbicara mengenai ini, KUHP ini, berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 45 ini, itu sumbernya dari sini. Ini dekret Soekarno. Dekret Soekarno tanggal 5 Juli 1999. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan. Ini kacau balau atau tidak? Ini dekretnya. Kembali kepada Undang-Undang Dasar. Tidak bisa. Ini aturan bagaimana? Ini permainan politik busuk bagaimana nih? Ya. Dia bersumpah di Yogyakarta. Dia bersumpah bahwa dia akan jadi presiden negara Federasi Republik Indonesia dan menjamin negara itu dengan segala baik. Sekarang itu dia pun nama dia bilang apa? Dia panglima tertinggi Republik Indonesia. Orang gila atau tidak? Soekarno benar-benar presiden orang gila. Ya, ngaur dia, bodoh. Dia tipu rakyat. Nah, sekarang terbongkar semuanya. Ini semua tidak pakai kepada profesor-profesor di guru-guru besar, kepada
semua layar klub Indonesia yang bicara hukum. Ingat, ini hukum palsu. Ini hukum palsu dari negara palsu. Ini undang-undang palsu dari negara palsu. Indonesia sudah dibubarkan. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi undang-undang. Ya, tiba-tiba dibentuk baru, ikut mau. Tapi tidak bisa, mesti melalui aturan dan mesti melalui proses hukum internasional. Tidak bisa begitu. Karena Indonesia bukan apa-apa. Ya. Indonesia yang diangkat bilang Indonesia itu, dia sudah dibubarkan. Sudah tidak ada lagi. Lalu bicara apa lagi sekarang? Ingat ini. 15 Februari 1950, Soekarno bubarkan Indonesia. Dan terus berlanjut sampai tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur pun dibubarkan. Jadi dibubarkan dengan apa? Lihat. Kalau dibubarkan berdasarkan ini, bagaimana? Sekarang jawab. Siapa bisa jawab? Berarti ini hukum kriminal, undang-undang kriminal dan hukum kriminal, ya, membubarkan Indonesia. Uang ini tidak laku, tidak boleh dipakai. Tidak boleh bilang Papua makar, tidak boleh bilang RMS makar, tidak bisa. Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal dan konstitusional. Untuk itu beta mengingatkan kepada beta punya rakyat di seluruh tanah Maluku. Teristimewa beta punya adik di Papua. Ingat, Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dia bikin proklamasi, habis itu dibubar, dia likuidasi lagi. Ya, sudah hancur, habis, Indonesia tidak ada. Ini orang gila. Kalau sekarang dia bilang Indonesia, waktu dia bilang Indonesia dia pakai ini. Hei, ini kan undang-undang kriminal. Kalau pakai undang-undang ini, hukum ini untuk hukum orang yang bukan Indonesia, ini kan orang gila. Nah, beta pakai ini untuk membuka wawasan berpikir kalian semua sebagai anak-anak muda yang bersekolah tinggi. Buka otak kalian, bicara ini soal bicara. Jangan saya saja bilang Maluku. Lalu Jawa bagaimana? Posisi Jawa, Maluku, Papua itu sama, kalimat sama. Kata kita bukan Indonesia. Itu gampang. Ya. Jokowi bukan presiden Indonesia. Indonesia tidak ada. Prabowo bukan presiden Indonesia. Soekarno bukan presiden Indonesia. Soeharto bukan presiden Indonesia. Semua bukan presiden Indonesia. Ini semua ngawur semua nih. Ya. Mari coba. Jangan seenak saja ngomong di Jakarta lalu salahkan orang lain. Kalau kalian betul-betul jujur dan benar, mari berhadapan di pengadilan internasional. Bawa ini soal. Mari kita lihat. Ya, mari kita buktikan. Siapa yang benar dalam ini soal. Ini kan simpel, ini kan gampang. Tidak usah bikin susah-susah tangkap orang, bikin susah orang, tipu orang, bunuh orang. Tidak usah, mari. Beta sudah siap ini. Ya. Mari kita baku adu. Tunjukkan bahwa kamu orang itu benar. 74 tahun kamu orang tipu ketorang, kamu orang bohong ketorang. Susahkan ketorang, ya. Disintegrasi. Orientasi hukum. Ini orientasi hukum palsu. Ini disorientasi hukum. Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa kalau belum ada hukum dan undang-undang aturan, tidak boleh salahkan orang yang berbuat salah. Karena itu mensalahkan dia bagaimana? Bagaimana menyalahi RMS? Bagaimana menyalahi pemerintah Republik Maluku Selatan, Rakyat Republik Maluku Selatan dengan menggunakan undang-undang yang baru saja muncul tahun 59 ini. Dan tidak ada Indonesia. Sudah bicara Indonesia pada Indonesia. Mari kita bicara di forum internasional. Buktikan bahwa Indonesia negara merdeka benar atau tidak. Sekjen PBB sekalipun kalau bilang bahwa Indonesia negara mereka benar, dia penipu, dia pembohong, atau dia tergolong dalam konspirasi internasional. Apa kalian? Ya, ini pernyataan beta ini bukan pernyataan main-main. Kumpul kamu orang punya profesor, dokter, ahli hukum barang 10 orang termasuk ahli hukum di sejarah, kumpul. Berhadapan beta, beta sendiri, beta siap berhadapan kamu orang semua. Ini bukan sombong, ini bicara kebenaran. Nanti dunia lihat, buka televisi supaya dunia lihat. Saya bicara benar, saya bicara salah. Selama ini kalian tipu daya kanan kiri omong kosong, ya. Lihat sana sini bilang kata kiai semua gabung buat bikin merdeka. Siapa yang bilang? Kamu orang punya kiai, kamu orang punya haji-haji, kamu orang punya membonjol segala macam bikin merdeka. Konyol. Ya, konyol semua omongan kalian. 15 Februari Indonesia yang kalian perjuangkan itu dibubarkan oleh Soekarno. Soekarno bubarkan. Indonesia sudah tidak ada. Dia jangan bicara Indonesia. Kiai-kiai Islam yang berjuang. Siapa yang bilang? Ya. Kamu orang boleh berjuang. Pada akhirnya Soekarno bubarkan semua perjuangan kalian. Kalian perjuangan itu 0,0,0 sampai selama-lamanya 0. Indonesia ini adalah bukti nyata dari perjuangan 0 di atas 0 di atas 0 di atas 0. Tidak laku perjuangan kalian untuk bela Indonesia. Kenapa kalian tidak bela Jawa waktu itu? Kalau waktu kalian bela Jawa sampai korek, dia sampai sekarang tidak bisa korek. Dan sekarang kalau masuk forum internasional bagaimana? Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah, bukan bahasa, tidak ada. Kita pada waktu itu semua ngomong bahasa Melayu, tidak ada bahasa Indonesia. Ya. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bangsa Indonesia. Kita tuh waktu orang-orang di waktu itu semua termasuk dalam konteks Melayu. Bangsa Melayu. Mau menyangkal, kamu bikin apa, tidak peduli.
Indonesia tidak pernah ada kok. Sampai sekarang ini Indonesia tidak ada. Untuk itu kepada haji-haji, kepada kalian-kalian yang bicara bahwa Indonesia itu diperjuangkan oleh kakek-kakek kita dan haji-haji dan kiai-kiai, pesantren-pesantren. Beta berpesan kepada kalian semua, segala pernyataan kalian itu betul. Bila perlu bilang 1000 kali, betul. Itu yang dikatakan yang pepatah Melayu bilang, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Tanggal 15 Februari 1950, semua perjuangan pesantren, kiai, pendeta-pendeta, dan semua orang yang berjuang buat Indonesia merdeka dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Habis. Ya. 74 tahun Soekarno dengan dia punya konco-konco semua sembunyi ini soal. Sekarang tidak bisa lagi, mesti dibuka. Ini fakta hukum dan sejarah. Kalau memutar balik, bicara di luar ini berarti memutar balik fakta hukum dan sejarah. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, teknis negara, dan merusak negara. Untuk itu sekali lagi beta menghimbau kepada DPR dan MPR RI di Senayan Jakarta, sadarlah dan berhentilah dari tipu daya dan membuatlah pernyataan yang resmi kepada semua masyarakat bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Kita tidak boleh lagi salahkan beta punya rakyat di Maluku. Dan terima salam kebangsaan kami. Mena Mulia. God bless RMS. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.